Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9, apa kabarmu? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap kita senantiasa bisa selalu menjaga protokol kesehatan agar tentunya selama Covid ini kita benar-benar baik mengikuti segala aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, pembelajaran kita kali ini di kelas 9 ya, di kelas 9 kalau tidak salah, kita akan pelajari tentang merancang pementasan. Kemarin kita sudah belajar teater. Nah, dalam merancang pementasan ini adalah bagian dari manajemen produksi dalam pertunjukan drama. Nah, rancangan pertunjukan drama musikal itu hal-hal yang harus dipersiapkan oleh kita meliputi satu, menentukan gagasan cerita. Jadi gagasan ceritanya apa ya yang akan kita tampilkan? Apakah teater modern ya? Kemudian drama musikalnya itu bentuknya bagaimana? Nah, ini kita perhatikan. Kemudian yang kedua, menyusun naskah. Menyusun naskah ini harus diperhatikan temanya apa ya. Dalam tema ini penting sekali ya, agar tentunya gagasan dalam cerita atau peran yang akan disampaikan ini oleh pengarang tersampaikan kepada penonton. Misalnya tema yang dipilih misalnya tentang apa? Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Nah, itu tokoh-tokohnya dapat terungkap ya dari sebuah cerita yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, menentukan persoalan. Persoalannya apa nih? Konflik yang bikin rame. Nah, kita jadikan titik awal konflik ini perlu dibuat dan sesuaikan tentunya dengan tema yang dikehendaki. Misalnya temanya kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Pangkal persoalan yang kita bicara sikap apa, misalnya licik seseorang yang selalu memfitnah gitu kan. Orang memfitnah siapa? Orang lain demi kepentingan sendiri. Kemudian persoalan ini kemudian dikembangkan dalam cerita yang hendak kita tulis. Kemudian langkah ketiga, membuat sinopsis. Sinopsis itu apa? Ringkasan cerita. Jadi sekali lagi kita buat ringkasan ceritanya, sinopsisnya. Gambaran cerita ini global dari awal sampai hendak ditulis. Kemudian di sebuah ringkasan, sinopsis digunakan apa? Sebagai pemandu proses penulisan naskah. Kemudian yang keempat, menentukan kerangka cerita. Jadi kerangka cerita kita tentukan. Kita akan bingkai jalannya cerita dari awal sampai akhir. Kerangka ini membagi jalan cerita mulai dari pemaparan, konflik, klimaks sampai dalam penyelesaian. Yang kelima, menentukan protagonis. Siapa tokoh pemeran utamanya nih ya? Protagonis adalah tokoh yang membawa keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Keenam, menentukan cara penyelesaiannya. Penyelesaian konflik ini bagaimana? Mengakhiri sebuah persoalan yang dimunculkan itu, anak-anakku ya, tidak mudah gitu ya. Tidak mudah dalam beberapa lakon ya. Ada cerita yang diakhiri dengan baik ya, ada juga yang diakhiri secara tergesa-gesa. Kemudian ada juga yang bikin bingung mengakhirinya. Akhir cerita itu mengesankan, selalu akan dinanti oleh penonton. Oleh karena itu, tentukan akhir cerita dengan baik dan tidak tergesa-gesa gitu, anak-anakku sekalian yang berbahagia ya. Itu penting bagi kita. Kemudian berikutnya adalah menulis naskah teater. Dalam menulis naskah teater ini, anak-anakku sekalian, semua hal harus disiapkan ya. Proses berikutnya adalah menulis, kemudian mencari dan mengembangkan gagasan. Itu memang nggak mudah ya, butuh keseriusan. Tetapi lebih baik tidak mudah lagi memindahkan gagasan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menuliskannya. Kemudian yang berikutnya, memainkan cerita. Ya, dalam memainkan cerita ini ada beberapa langkah. Apa langkahnya? Tinjau kembali plot ceritanya, kemudian aturlah tempat pentas dengan baik. Kenapa tempat pentas ini perlu dirancang dengan sungguh-sungguh gitu ya. Untuk itu perlu dibuat peta sederhana yang menggambarkan daripada pentas itu sendiri.
Nah, kemudian yang ketiga, sebelum bermain, ya, para pemain atau yang memainkan peran itu dapat duduk di kursi atau pinggiran pentas. Sementara itu apabila anggota lain masih misalnya cemas, belum percaya diri, biarkan mereka menjadi penonton. Ya, anggota yang lain dapat membantu menjadi asisten tata suara. Yang keempat, jagalah permainan agar tidak tampak wajar, tidak tergesa-gesa. Nikmatilah permainan ini dengan peran tersebut. Jadi jangan sekedar menghafal dialog. Jadi penghayatan ini penting. Ya, rancanglah peran tokoh dengan berbagai cerita sehingga pemain mudah mengingatnya. Ini penting sekali anak-anakku sekalian. Kemudian berikutnya, setelah sudah kita persiapkan hasil dari latihan, langkah berikutnya kita evaluasi, gitu. Evaluasi ini maksudnya setelah permainan berakhir, ya, kita evaluasi, kita adakan evaluasi dramatisasi, gitu ya. Pada awalnya tekanan pada unsur positif dari permainan, kemudian amatilah yang seharusnya dipertahankan dalam permainan. Nah, misalnya contoh-contoh pertanyaannya, adakah bagian cerita yang dapat dipahami? Kedua, pada bagian mana cerita itu dapat sangat dipahami? Ketiga, pada bagian manakah akting terlihat jelas? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus jadi bahan evaluasi. Misalkan, adakah bagian dari dramatis yang menarik, gitu kan? Kemudian 5, pada bagian mana tokoh tampak sangat meyakinkan ketika bermain. Nah, itu bahan-bahan evaluasi, pertanyaan-pertanyaan itu diungkapkan, perlu dituliskan sehingga menjadi bahan evaluasi bersama. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita melakukan evaluasi akhir, kita menyiapkan pentas. Jadi ada geladi kotor, ada geladi bersih. Pada tahap akhir ini, ketika pementasan yang sesungguhnya hampir dilaksanakan, anak-anakku sekalian, sebuah evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh. Para pemain bersama-sama berembuk mengevaluasi kelemahan pemain. Pada tahap ini hubungan baik dan kekompakan antar pemain, tim produksi, tim artistik seharusnya sudah terbina hingga mereka dapat saling terbuka dan membuka diri terhadap masukan orang lain. Jadi ada chemistry, ngeklik gitu ya, antara satu komponen dengan komponen lain. Nah, ini penting sekali anak-anakku sekalian yang berbahagia, hal-hal demikian dalam sebuah pertunjukan pementasan. Oleh karena itu, untuk pertanyaan, lihat pertanyaan di bawah ada 5 soal. Ya, silahkan dijawab di halaman 56 itu penilaian harian. Tentunya seperti biasa dikerjakan penuh semangat. Tentunya sebelum saya akhiri, saya ucapkan salam sehat, tetap semangat pada pelajaran seni budaya di kelas 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.